Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Praputra dengan NIM 24338024 dengan program studi yaitu S1 Teknik Mesin NK Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengelompokan bahan dalam material teknik. Yang pertama yaitu pengelompokan bahan tersebut terbagi atas 4. Yaitu ada material logam, keramik, polimer, dan komposit. Nah, yang pertama saya akan membahas material logam. Material logam adalah material dengan sifat penghantar listrik dan panas yang baik serta memiliki kemampuan untuk dibentuk melalui proses mekanis seperti penempaan, pengecoran, dan penggulungan. Logam terbagi menjadi dua jenis, yaitu logam ferros dan logam non-ferros. Logam ferros sendiri ialah material yang mengandung besi sebagai unsur utamanya seperti baja karbon, baja paduan, dan besi cor. Yang kedua, logam non-ferros, yaitu material yang tidak mengandung besi seperti aluminium, tembaga, perak, dan emas. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat logam. Yang pertama itu sifat fisikanya. Sifat fisika logam yaitu pada umumnya memiliki densitas tinggi, konduktivitas listrik dan thermal yang sangat baik, serta titik lelehnya yang tinggi. Misalnya, tembaga memiliki konduktivitas listrik yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Logam ferros seperti baja rentan terhadap korosi akibat oksidasi ketika terkena air dan udara, kecuali jika dilapisi dengan bahan pelindung seperti seng atau dilindungi melalui proses galvanisasi. Sebaliknya, logam non-ferros seperti aluminium dan titanium memiliki ketahanan korosi yang baik karena pembentukan lapisan oksida pelindung di permukaannya. Selanjutnya ialah sifat mekanik. Logam memiliki kekuatan tarik tinggi, keuletan, serta kemampuan menahan deformasi plastis. Logam seperti baja memiliki sifat elastisitas dan kekuatan tinggi, sehingga digunakan untuk struktur yang membutuhkan ketahanan terhadap beban berat. Selanjutnya ialah contoh penerapannya. Contoh penerapan logam yaitu yang pertama baja karbon yang digunakan dalam konstruksi gedung, jembatan, dan rel kereta api karena kekuatannya. Yang kedua ialah aluminium yang digunakan dalam industri otomotif dan pesawat terbang karena ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Selanjutnya ialah tembaga digunakan dalam kabel listrik dan komponen elektronik karena konduktivitas listriknya. Nah, yang kedua ialah material keramik atau bahan keramik. Yang pertama pengertiannya. Keramik adalah material anorganik non-logam yang dihasilkan melalui proses pemanasan bahan mentah seperti tanah liat, pasir, silika, dan oksida logam pada suhu tinggi. Material ini dikenal karena ketahanannya terhadap suhu ekstrim dan lingkungan agresif. Selanjutnya adalah sifat-sifat keramik. Yang pertama sifat fisikanya. Keramik memiliki densitas rendah hingga sedang sangat keras dan mampu menahan suhu yang sangat tinggi. Hal ini menjadikan keramik ideal untuk digunakan sebagai isolator thermal. Yang kedua sifat kimianya. Keramik tahan terhadap reaksi kimia termasuk korosi dan oksidasi sehingga cocok digunakan dalam lingkungan yang agresif secara kimiawi seperti tungku peleburan logam atau reaktor kimia. Yang ketiga yaitu sifat mekanik. Keramik memiliki sifat keras dan tahan terhadap tekanan, tetapi rapuh atau brittle. Ketahanan terhadap deformasi sangat tinggi, tetapi material ini mudah retak jika terkena beban dinamis atau kejutan mekanis. Selanjutnya ialah contoh penerapan keramik. Yang pertama, keramik tahan panas digunakan dalam pelapis tungku, mesin jet, dan turbin gas. Yang kedua, material piezoelektrik. Keramik digunakan dalam sensor, akuator, dan
transducer. Yang ketiga, porselen digunakan dalam isolator listrik pada jaringan tegangan tinggi. Nah, yang ketiga ialah material polimer atau bahan polimer. Yang pertama, pengertiannya. Material polimer adalah material yang terdiri dari rantai panjang molekul atau makromolekul yang terbentuk dari proses polimerisasi monomer. Polimer terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, satu termoplastik, yaitu polimer yang dapat dilelehkan kembali seperti polietilena dan polipropilena. Yang kedua yaitu termoset, yaitu polimer yang tidak dapat dilelehkan kembali setelah mengeras seperti resin epoksi dan poliuretan. Selanjutnya, sifat-sifat polimer. Yang pertama, sifat fisikanya. Polimer umumnya ringan, fleksibel, dan memiliki sifat isolasi yang baik terhadap panas dan listrik. Yang kedua, sifat kimianya. Polimer tahan terhadap reaksi kimia tertentu seperti korosi, tetapi beberapa jenis polimer dapat terdegradasi oleh sinar UV atau bahan kimia tertentu. Yang ketiga, sifat mekaniknya. Polimer memiliki sifat elastisitas yang baik tetapi tidak sekuat atau sekeras logam. Kekuatannya bervariasi tergantung pada struktur dan jenis polimer. Selanjutnya ialah contoh penerapan polimer. Yang pertama yaitu polietilena, digunakan dalam pembuatan kantong plastik, pipa, dan kemasan makanan. Yang kedua, polikarbonat, digunakan untuk kaca anti peluru dan lensa kacamata. Yang ketiga, poliuretan, digunakan dalam busa pelapis furnitur dan isolasi thermal. Nah, yang keempat adalah material komposit. Pengertiannya yaitu material komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih material dengan sifat yang berbeda, yang digabungkan untuk menghasilkan material baru dengan sifat gabungan yang lebih baik. Komposit biasanya terdiri dari matriks dalam kurung pengikat dan penguat dalam kurung seperti serat. Nah, selanjutnya ialah sifat-sifat komposit. Yang pertama, sifat fisikanya. Berat material komposit bervariasi tergantung bahan penyusunnya. Komposit sering lebih ringan daripada logam tetapi memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, yang kedua ialah sifat kimia. Komposit tahan terhadap korosi dan degradasi lingkungan, terutama jika menggunakan matriks pelindung seperti resin epoksi. Yang ketiga yaitu sifat mekaniknya. Komposit memiliki kekuatan tarik tinggi, tahan terhadap kelelehan material, dan memiliki ketahanan yang baik terhadap deformasi. Selanjutnya adalah contoh penerapan komposit. Yang pertama yaitu komposit serat karbon, digunakan dalam industri penerbangan, otomotif, dan olahraga. Yang kedua, beton betulang, digunakan dalam konstruksi bangunan dan jembatan. Yang ketiga itu komposit fiberglass, digunakan untuk badan kapal dan panen kendaraan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Pengelompokan material teknik menjadi logam, keramik, polimer, dan komposit memberikan panduan yang jelas dalam memilih material sesuai kebutuhan. Dengan memahami sifat-sifat kimia, fisika, mekanik dari masing-masing material, industri dapat menciptakan produk yang efisien, ekonomis, dan berkualitas tinggi. Nah, sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.